Gen Z itu adalah generasi dengan kemampuan analitis kritis dan IQ lebih rendah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Alat pertahanan negara sampai hari ini terus menjadi target sebenarnya. Iya. Oke. Kalau bahasa saya kepentingan nasional kita yang paling ditarget memang hancurnya tentara. Dia sebesar Tempo harus kita challenge, kita tantang. Sejauh mana verifikasi validasi data yang dia expose ke publik ini mendiskreditkan tentara nasional Indonesia. Selamat datang di podcast kita kali ini. Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat populer dan menjadi bahasan di setiap harinya. Apa itu? Yaitu disinformasi, buzzer, dan polarisasi. Dan kita akan menjawab bagaimana tantangannya di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan kali ini, isu ini tidak hanya menjadi isu yang semata belaka untuk dibahas hari ini saja, tetapi juga ke depannya juga. Isu ini menjadi penting karena menjadi hal yang berdasarkan Pancasila Persatuan Indonesia di sila ketiga. Itu jelas bahwa medsos juga kadang bisa mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa. Dan kita disclaimer bahwa podcast ini bertujuan dalam rangka untuk menjaga keutuhan bangsa, bahwa NKRI adalah harga mati. Dan hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang begitu hebat dan luar biasa, yang sudah pakar di bidangnya masing-masing terkait dengan isu ini. Saya sambut dan selamat datang kepada abang, bapak, dan mbak semua. Saya perkenalkan satu-satu dulu, yang paling dekat dulu sama saya, Mbak Ulta Leveniana Baban. Selamat datang, Mbak. Selamat datang. Beliau ini merupakan pengamat intelijen dan keamanan dan begitu luar biasa sepak terjang beliau di dunia ini gitu ya. Dan saya mungkin sering juga nonton podcast Mbak. Oh iya, itu terima kasih. Podcast Om Deddy kemarin. Jadi sebelum Mbak sini kita nonton dulu itu Mbak. Ya, itu 5 bulan lalu karena viral juga ya Mbak gitu ya. Karena baru kelar kerusuhan waktu itu gitu. Iya, benar. Oke, dan kita juga kehadiran narasumber kita, akademisi dari Universitas Al-Azhar, Profesor Heri Herdiawanto. Selamat datang, Prof. Selamat sore. Oke, siap. Beliau ini merupakan guru besar di Fakultas Visipol, Prof ya? Ya, asosiat. Asosiat, insya Allah kita doakan segera. Amin, Gitu, amin. Prof, amin. Terima kasih. Oke, dan kita juga sambut Bang Nur Azhari. Beliau merupakan seorang pengamat demokrasi yang kemarin baru pulang ya Bang ya dari Aceh gitu ya. Habis bencana alam di Aceh gitu Bang. Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Ini kita sudah kehadiran narasumber yang begitu luar biasa, nanti akan memberikan pandangan terkait isu ini, disinformasi, buzzer, dan polarisasi. Cuman saya ingin disclaimer juga nih kepada kita bersama di sini, supaya jelas juga dan teratur juga diskusi kita, karena kita hadirkan diskusi ini sebagai ruang yang juga mengkritik tapi juga tetap pada koridornya gitu. Nah, kita tidak menghakimi siapapun, tapi kita akan membahas bagaimana mekanisme serta pelajaran kebijakan. Sepakat ya, Bapak, Abang, dan Mbak sekalian? Sepakat. Sepakat. Oke. Intinya biar komennya aman juga ya, Mbak ya. Disclaimer dulu. Disclaimernya dulu gitu ya. Mungkin pandangan kita ada berbeda juga dari pandangan umum biasanya gitu ya. Oke, saya ingin tanya dulu terlebih dahulu kepada Abang, Bapak, dan Mbak sekalian ini terkait tema ini gitu ya. Seberapa penting sih kita harus membahas ini, disinformasi, buzzer, dan polarisasi ini? Karena memang hari ini pengguna media sosial di Indonesia itu sangat tinggi. Hampir 261 juta pengguna media sosial. Dan bagaimana polanya juga sangat mengubah pola masyarakat juga. Karena masyarakat mudah, bahkan media-media lama pun bisa menggiring hal-hal juga. Media besar pun juga kadang bisa menyebabkan hoax juga gitu ya. Bukan hanya kayak buzzer-buzzer biasa saja gitu. Ya gimana, mungkin pandangan pertama, mungkin sedikit aja seberapa penting kita harus membahas ini, terutama dalam menjaga keutuhan bangsa kita, Mbak Ulta. Iya, Mas, tadi kalau misalnya dibilang ada sekitar 261 juta masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan sosial media, dan terutama pasti
paling banyaknya itu adalah anak muda pasti ya. Anak muda. Anak muda yang biasanya masih mencari jati diri atau apa, mudah dipengaruhi gitu kan. Ini menjadi sangat penting bagi saya yang meneliti, taruhlah saya dulu meneliti kontra teror. Ya kan. Ya, dulu saya peneliti kontra teror, saya terjun ke lapangan nih segala macam. Misal dalam konteks itu ya, kalau misalnya mereka mau meradikalisasi seorang, mereka tuh harus bawa dulu orang tersebut, dibikin, dilatih, ada step-stepnya. Tapi sekarang kalau misalnya lewat medsos atau segala macam, mereka bisa meradikalisasi diri mereka sendiri. Itu satu, itu untuk konteks keamanan gitu ya. Nah terus kedua, kalau misalnya saya sebagai karena juga bekerja untuk pemerintah sekarang Pak Prabowo, ya ini sesuatu yang dimitigasi. Ini semacam apa ya, polanya gampang dibaca karena saya mempelajari itu, polanya gampang dibaca tapi dimitigasi sulit gitu. Makanya ini tantangan yang sangat besar bagi Pak Prabowo sekarang. Dan di pemerintahan kami juga merasakan hal yang sangat signifikan untuk mengelola komunikasi publik dan segala macam gitu. Apalagi sekarang hal-hal seperti ini dikapitalisasi gitu. Dikapitalisasi ya. Gitu, ya memang dijadikan bisnis sekarang karena ini sepertinya kayak ada kekosongan hukum, atau kalau misalnya istilah David Kilcullen-nya itu kayak liminal warfare, dia bilang gitu kan, perang yang berada di threshold, berada di gray area, di mana musuh kita itu memanfaatkan gray area itu, di mana ada kekosongan hukum atau misalnya itu tidak bisa diserang oleh pemerintah, tidak bisa ditegakkan hukum terhadap itu, nah itu dimanfaatkan oleh mereka, makanya itu menjadi bisnis yang ya kalau misalnya saya niat jahat, saya juga bisa bikin bisnis ini gitu. Berarti penting lah Mbak yang untuk dibahas ini penting ya, banget, untuk mencerdaskan juga bagaimana generasi muda ini nggak termakan hoax gitu ya. Iya benar. Apalagi sekarang ya asal share gitu semua bisa gitu ya. Iya. Ya, dan cepat banget informasi dan global gitu, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Nah itulah kita hadirkan Mbak Ulta ini sebagai seorang pengamat geopolitik internasional juga gitu Mbak. Ini saya sangat luar biasa, ini harus jadi idola bagi perempuan-perempuan di Indonesia gitu. Karena isu keamanan biasanya laki-laki biasanya maskulin, kebanyakan maskulin biasanya. Cuman nih luar biasa sekali ini Mbak Ulta ini. Oke. Gimana Prof? Pandangan Prof nih, seberapa penting sih ini kita membahas terkait disinformasi, buzzer dan polarisasi di tengah masyarakat Indonesia hari ini, dan juga tantangannya bagi pemerintahan. Baik, langsung jawabannya adalah sangat penting. Kenapa? Karena kita bersyukur negara kita demokrasi. Dalam sistem politik, media itu adalah pilar ya, yang keempat, selain pilar yang lainnya. Lalu hidup ini kan persepsi. Seringkali kita, walaupun sekarang kemajuan teknologi informasi itu begitu masif, masih terjadi disinformasi, masih terjadi miskomunikasi. Dan disitulah kita dihadapkan pada dua realitas sosial, realitas virtual. Nah, yang kita bicarakan ini terkait dengan disinformasi, buzzer, polarisasi sangat relevan. Kenapa? Kita harus bijak menghadapi fenomena ini. Jangan terjebak, tadi saya sepakat, karena seringkali apalagi generasi muda, karena kurangnya literasi, akhirnya terjebak dengan hal-hal yang sebetulnya kecerobohan itu. Nah, itu yang harus kita hindari sehingga keutuhan bangsa ini tidak retak karena tadi persinggungan, menghadapi realitas sosial kurang bijak, realitas virtual apalagi akhirnya yang dirugikan adalah kepentingan bersama. Iya, benar sekali bahwa isu ini kadang berawal dari perdebatan biasa akhirnya menjadi operasi pengaruh gitu ya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Bagaimana Bang Nur ini melihat hal ini dalam segi demokrasi gitu? Tentu saja ada suara-suara publik yang harus tetap utuh dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Bicara demokrasi Indonesia ke depan seperti apa? Kita melihat bahwa negara yang sangat besar ini dengan populasi hampir 300 juta mungkin ke depannya, dengan angkatan atau kemarin itu bonus demografi angkatan muda yang produktif nih lebih besar daripada kekuatan yang usia-usia tua. Saya pikir konteksnya bukan hanya penting, cuma yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia ke depan tetap ada. Benar-benar. Nah, ini yang jadi beban kita selaku masyarakat Indonesia, baik ketahanan informasi maupun ketahanan sumber daya manusia maupun ketahanan sumber daya. Jangan lupa Indonesia selalu ini yang kecil aja. Indonesia itu orang nggak kenalnya Bali. Itu sejarah yang paling lama lah. Kita di misinformasi, mispersepsi. Walaupun dulu mungkin bukan buzzer ya. Cuma, sekarang momentum bagi kita untuk bagaimana Indonesia ke depan.
Ya ini menarik sekali gitu ya, ketika kita berbicara ya medsos ini mungkin ya 10 tahun belakangan inilah mungkin baru masif banget di Indonesia gitu ya. Bahkan hari ini ya kita nggak lepas dari gadget, ya, scrolling dan sebagainya, terutama anak muda gitu Mbak. Yeah. Nah ini kita akan langsung masuk nih, sebenarnya seberapa pengaruh nih media sosial ini mampu melegitimasi kebijakan di pemerintahan. Karena Mbak Ulfa udah di KSP juga Mbak ya. Mungkin bedanya sama era zaman-zaman terdahulu ya, mungkin kan medsos ya belum ada dulu gitu ya. Bedanya ya mungkin yang zaman terdahulu mungkin yang zaman dahulunya dahulu jawaban nih kan. Ya mungkin dulu baru kerusuhan 98 dulu gitu ya kan, belum ada tuh ya, di baik. medsos. Ya kalau misalnya kita kilas balik ke 98 mungkin lebih dia lebih banyak di offline ya, misalnya diskusi-diskusi publik gitu kan, tapi tetap aja yang namanya informasi itu masuk. Ini tuh agak sama ya, saya juga baru kayak menyadari gitu. Kalau sekarang kalau kita nggak nonton berita, kita tidak mendapatkan informasi. Kalau kita mendapatkan berita, kita mendapatkan disinformasi. Jadi nggak ada pilihan yang baik gitu. Karena ini tanggung jawab pers juga sih sebenarnya, karena sekarang tuh lebih kayak berapa banyak dan siapa yang duluan mereport gitu, didistribusikan gitu, tapi bukan terhadap kualitasnya gitu. Kalau kualitas ini kan harus diverifikasi dulu, divalidasi dulu info apa yang sebenarnya ada di situ. Tapi kalau sekarang tuh media saking banyaknya informasi gitu. Banyaknya informasi. Nah, mungkin kalau yang di 98 informasi yang termasuk ke dalam situ lebih dipilah-pilah gitu oleh pihak tertentu ya, invisible hand gitu kan, dipilah-pilah sehingga itu yang mempengaruhi yang lain gitu. Tapi sekarang jadi kayak dua kutub yang ini banget nih, ini tertutup jadi dipilah, ini terbuka jadi disinformasi gitu. Apalagi kurangnya mungkin tadi kata Prof kan literasi, tapi kata saya itu kurangnya kemampuan untuk mengkritisi, menanyakan kembali, melihat second opinion, ngelihat second thought gitu. Itu yang kurang di anak muda, karena ada studi loh bahwa ya, saya bukan nantinya mendegradasi generasi ini ya, tapi ini studi ada menunjukkan bahwa Gen Z itu adalah generasi dengan kemampuan analitis kritis dan IQ lebih rendah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, karena mereka terlalu banyak memanfaatkan keinstanan yang ada di sosial media. Dan keinstanan yang ada di sosial media itu semua kan diatur oleh algoritma, semua diatur oleh dia makin sensasional, dia makin muncul gitu, tapi bukan hal-hal yang berkualitas gitu. Jadinya ya kayak gini sekarang, bottom line-nya adalah kalau kita nggak lihat berita, kita nggak cari berita, kita nggak dapat informasi. Tapi kalau kita buka berita, kita dapat malinformasi, disinformasi gitu. Maka butuh tabayun ini Mbak. Kita harus tabayun ini kan terkait informasi ini. Biasanya ngetabayunnya ini kan, oh ya udah misalnya terkait pemberitaan pemerintah. Itu kan harusnya ke kementerian ataupun lembaga gitu. Cuman terkadang ada perbedaan kadang antar kementerian. Bagaimana nih menyinkronkannya? Iya, itu benar juga sih. Ini, gitu. Itu benar juga, saya juga ngerasakan itu. Makanya menurut saya juga penting, bahkan saya di dalam pemerintah juga berusaha untuk mengharmonisasikan kepentingan presiden ke narasi yang ingin dibangun. Ini kan dalam teorinya dibilang kayak kita harus membangun agenda setting. Jadi sebenarnya kan namanya propaganda, mau dari zaman Nazi sampai sekarang itu bukan hal yang konotasinya negatif gitu loh, tapi memang dibutuhkan. Kayak Hitler, dia bisa naik ya dari itu, bisa naik banget, didukung oleh masyarakat waktu itu kan karena kemampuan propagandanya gitu. Dan di zaman sekarang propaganda itu memang harus dilakukan juga oleh pemerintah gitu. Ini bukan propaganda yang negatif, maksudnya pemerintah juga harus bisa menarasikan kepada masyarakat ini yang sudah dikerjakan, ini yang sudah dikerjakan, sehingga masyarakat tidak mencari atau tidak punya alternatif, atau seperti oh yang viral ini berarti ini yang benar. Padahal kan pemerintah juga punya sudut pandang lain gitu. Jadi ini ada perperangan narasi atau naratif warfare sekarang ini, dan mungkin ya ini yang harus dibangun oleh pemerintah, agenda settingnya apa dan bagaimana mengharmonisasikan kementerian lembaga ini sama-sama bekerja gitu untuk satu
menuju ke sana gitu loh. Sebegitu berpengaruh gitu Mbak ya ternyata polarisasi media terhadap ya contohnya aja misal waktu yang bencana di mana di Aceh Aceh dan Sumatera Barat kan, Sumatera Utara juga, masyarakat kok malah mengkristal ke salah satu narasi yang dibangun oleh influencer itu, padahal kan kita juga punya narasi sendiri gitu. Artinya kita harus mengakui juga bahwa kemampuan kita menyebarkan propaganda, kemampuan kita untuk menyebarkan narasi sampai masuk ke masyarakat itu masih rendah dibandingkan influencer itu. Tapi nggak bisa disalahkan juga karena saya ngerasakan bisnis prosesnya itu di pemerintah tuh lebih panjang gitu. Dan belum lagi terlalu mungkin terlalu birokratis dan terlalu mungkin ya takut tersinggung atau apa, takut salah mendahului atau apa gitu. Kalau influencer ya udah bebas aja. Gitu. Ini Bang Nur kemarin baru pulang nih dari Aceh. Baru pulang dari Aceh, relawan kita luar biasa Bang Nur. Bang Nur gimana memandang ini dari sisi demokrasi gitu Bang ya. Mungkin selama 12 bulan ini kan banyak terjadi gangguan informasi gitu ya. Bahkan hoax terutama di wilayah bencana juga kemarin terjadi gitu Bang, hoax gitu kan infonya begitu ya. Nah, bagaimana kita dari sisi demokrasi melihat dampak polarisasi dalam merusak terutama pemerintahan gitu ya, ataupun merusak pandangan masyarakat gitu ya. Mungkin lebih tepatnya profesor nanti untuk mendalami. Cuma pertama saya melihat spektrum pemerintahan Prabowo hari ini, jangan lupa ini proses transisi dari pemerintahan sebelumnya. Kalau nggak salah Pak Prabowo juga melakukan apa yang dilakukan di Magelang, retreat, mengumpulkan seluruh kekuatan beliau untuk menyamakan persepsi terkait pola mungkin komunikasi, informasi dan lain sebagainya. Cuma kan kita tidak hanya melihat itu dalam proses transisi dari pemerintahan Pak Jokowi ke Prabowo, masih ada banyak elemen parameter yang harus kita lihat mengurai bagaimana stabilitas kepemimpinan Pak Prabowo yang memiliki 3 komitmen besar ya, supremasi hukum, stabilitas ekonomi dan pembangunan. Nah, cuma Anda bisa lihat, bisa tracking ketika terjadi eskalasi beberapa bulan yang lalu. Ini apakah berpengaruh dalam sistem koalisi yang ada saat ini? Siapa yang mempengaruhi dalam proses akumulasi informasi? Apakah terjadi distorsi maupun kemarin terjadi akumulasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sangat luar biasa. Kita kemarin coba petakan, ada seperti isu-isu laten yang selalu di endorse kembali oleh baik oknum maupun nanti aktor. Dan isunya tetap berkutat di situ. Maksud saya, kita dalam konteks demokrasi, kita ingin mengawal bahwa proses hukum jalan. Itu satu sisi. Proses representasi keperwakilan, kebebasan bersuara juga ada, Yang terakhir mungkin tadi kita ada agenda pembangunan apa yang menjadi harapan publik. Karena kan terlepas nanti ukurannya, parameternya ketika transisi kekuasaan yang berubah hari ini. Tentu saja aktor-aktor pro-demokrasi pun melakukan konsolidasi tersendiri, baik di kalangan gerakan mahasiswa, gerakan aktivis buruh, relawan-relawan lain. Cuma satu sisi, penguasa hari ini harus jelas blocking statementnya seperti apa. Jangan sampai terjadi ambiguitas untuk membuka celah disinformasi, dan ini menjadi ruang yang tadi seperti Mbak sampaikan, ada ruang kosong yang bisa dimanipulasi oleh kekuatan, baik itu modal, kekuatan-kekuatan modal atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin bermain di wilayah yang abu-abu tadi. Tapi ini merusak tatanan tadi, merusak proses penegakan hukum, merusak stabilitas, dan merusak capaian-capaian ekonomi. Tentu ini jadi beban tersendiri, akan membalik
kepada publik, makanya nanti akan terjadi polarisasi. Nah, siapa yang memanfaatkan ini? Iya benar. Bukannya kita pro atau anti rejim, dalam sebuah negara demokrasi pasti ruang itu ada. Cuma yang kita dorong adalah kepentingan nasional Indonesia yang tadi saya sebutkan di awal. Kita tidak ingin bangsa ini hancur, berantakan. Karena apa? Seperti yang tadi dikatakan, propaganda itu berbeda yang sekarang dengan yang dulu. Agitasi-agitasi yang dilakukan baik di media informasi, medsos sekarang, minim dengan kekuatan propaganda yang memiliki muatan ideologis. Berbeda sekarang. Sekarang bergeser kepada kepentingan para komprador atau kepentingan para apa yang dinamakan teman-teman oligarki dan sebagainya. Itu yang menyebabkan bergesernya. Gitu, tidak punya ideologi mereka. Kepentingannya adalah mengeruk dan merusak kedaulatan republik. Itu kalau bagi saya. Siap. Oke, ini menarik, Bang. Saya ingin ke Prof ini, Prof. Siap. Ini terkait disinformasi, polarisasi ini terkadang mengganggu pemerintah dalam menjalankan program prioritasnya. Bagaimana kita ini memetakan secara dalam akademik, memetakan persoalan ini agar kita bisa bijak gitu menilai dan juga tidak mengganggu program-program yang mana juga kita objektif aja. Ya mungkin beberapa program Pak Prabowo juga bagus untuk masyarakat Indonesia ini gitu ya. Nah gitu, gimana Prof kita memetakan hal ini gitu? Ya baik, saya ingin bertitik tolak dari pertanyaan tadi yang saya dalam ya terkait bedanya kita merespon sebagai generasi masa lalu sekarang gitu ya. Dulu ada 2 buku yang menarik yang men-trigger gerakan 98, yaitu bukunya Alvin Toffler sama satunya lagi yang terkait dengan ketergiatan masa depan ya, John Naisbitt itu. Dan sekarang alhamdulillah kami mengalami gitu. Sehingga aliran informasi betul tadi kata Mbak Uta ya dan Mas Nur, bahwa ada perbedaan signifikan ketika kita ada di dunia virtual dan di dunia nyata sekarang sosial itu. Sehingga saya punya satu benang merah yang namanya tujuan baik, sampaikan dengan cara yang baik, waktu yang baik, maka insya Allah hasilnya baik. Sekarang itu dalam konteks hari ini kita bicara disinformasi, buzzer, polarisasi di dunia digital, itu kan kita tidak kurang bijak menggunakan tools ya, atau infrastruktur media itu. Kan 2 mata pedang tuh, satunya dua sisi mata uang, saya lebih cocoknya. Yang satu positif, satu negatif. Bagi yang terliterasi dan punya critical thinking, syukur-syukur punya problem solving, mungkin bisa menjadi bagian dari solusi ketika ada asta-cita itu begitu mulia, ditargetkan bisa selesai barangkali 5 tahun atau selanjutnya, itu kita menjadi bagian di situ. Tapi seringkali bahkan ada yang di luar situ, bahkan ingin mereduksinya kan gitu. Nah, saya masuk ke salah satu teori komunikasi dari Samopar ya terkait munculnya kebencian ini. Orang atau komunitas biasanya diawali dengan stereotype dulu. Stereotype kalau dibiarkan tidak ada tadi tabayun, maka meningkat jadi prejudice. Stereotype, prejudice, ujung-ujungnya antilokusi, membatasi diri. Saya benar, Anda salah. Nah, dalam konteks tadi, sebagus apapun branding, profiling dari pemerintah sekarang, misalnya Prabowo atau yang sebelumnya, kalau memang sudah ada antilokusi, membatasi kata Samopar, ya udah ujungnya kebencian. Maka dengan segala cara ingin menyerang, serangannya verbal dan non verbal gitu. Nah, yang terjadi itu apa yang disebut dengan verbal non verbal itu salah satunya. Yang harusnya informatif jadi disinformasi oleh buzzer-buzzer dimainkan ya. Bahkan tadi mungkin karena dimodali sehingga dia menggunakan berbagai cara dan berbagai kecerdasannya ya lewat AI dan lain-lain. Lalu yang ujungnya ada polarisasi. Nah, yang bahaya adalah setelah ada stereotype, prejudice lalu antilokusi, membatasi diri, saya udah membuat dinding ya. Dalam demokrasi boleh saja kita beroposisi berbeda, tapi kan ini memusuhi, yang muncul kebencian, akhirnya ingin memusnahkan. Tadi diingat oleh Mbak Uta ada nih Hitler. Dulu puncak dari kebencian itu adalah Holocaust. Anda harus silang kan gitu, harus keluar dari gelanggang. Itu yang bahaya, namanya Holocaust itu. Nah, mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi. Jadikan media ini ya, jangan sampai menjadikan media ini jadi aladang disinformasi dimainkan oleh buzzer yang oportunis itu, bahkan dia bermain dengan kelompok saya masuk ke politik ya. Di konsep politik namanya power, kekuatan ya. Nah, kekuasaan. Salah satunya kekuasaan modal, kapital. Nah, demokrasi adalah anak kandung dari ibu yang sama, yaitu liberalisme. Kebebasan mendekat dua. Di bidang ekonomi lahir kapitalisme, di bidang politik lahir demokrasi. Kalau demokrasi ini tidak dibangun ya,
oleh sesuatu yang tadi arif bijaksana istilah host kita, yang terjadi adalah tadi kapitalisme itu akhirnya merusak demokrasi, gitu ya. Sehingga kata Pak Prabowo, politik kita berbiaya mahal, pemilu kita berbiaya mahal, pilkada berbiaya mahal. Ditambah dengan hoax dan buzzer itu yang memainkan itu, membumbui. Dan akhirnya yang menang di demokrasi kita yang punya kekuasaan modal. Itu yang bahaya. Kekuasaan modal. Nah, saya lanjutkan boleh? Iya, boleh. Dalam konteks demokrasi rusak ya. Itu sebetulnya punya historis panjang. Kata seorang Indonesianis kita, ya J.P. Winters. Gap yang melahirkan satu kelompok oligarki di Yunani mungkin cuma hitungan ratus orang, 1.000 orang. Di Amerika mungkin 800.000 gitu. Mungkin sekian juta. Tapi di Indonesia gapnya begitu panjang antara miskin dengan kaya itu. Maka gap ini mengundang kelompok oligarki yang punya kapital besar untuk masuk, merusak demokrasi kita. Demokrasi Pancasila dirusak dengan demokrasi. Gila-gilaan itu. Yang menang adalah yang punya uang kan. Tetap oligarki gitu. Betul, oligarki. Dan masuk di wilayah hukum. Politik hukum kan itu dua sisi mata uang juga yang sama. Saya pakai uang karena nanti ujungnya kan kita bicara tadi. Yang merusak kita adalah oligarki. Oh iya. Mohon maaf bukan tendensius, tapi kita lihat fakta-faktanya demikian. Oke. Ya. Terima kasih. Bahwa disinformasi itu jadi bagian industri gitu ya, menjadi bagian industri dan ekosistem, bahkan hari ini ada bisnisnya gitu kan. Nah, mulai dari produksi kontennya dan sebagainya, itu malah ada diberikan semacam keorganisasian, diorganisir gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat hari ini disinformasi itu sebagai sebuah industri yang mana mungkin bisa menyebabkan perubahan pola pikir pada masyarakat kita. Terutama juga hari ini beberapa peran influencer dan akun-akun besar dalam mengarahkan agenda-agenda politik. Nah, ini bagaimana pandangan dari Bapak, Abang, dan Mbak sekalian melihat bahwa seolah-olah hari ini menjadi bisnis yang menjanjikan dan juga melibatkan para influencer dan juga bahkan melibatkan akun besar, dalam tanda kutip mungkin akun lama gitu ya, kayak media lama gitu ya, media lama mungkin kredibilitasnya orang-orang mengakui, tetapi ya seolah-olah hari ini ya orang mengikut aja gitu, padahal ternyata ada indikasi lain juga yang nggak lepas-lepas dari UUD. Ujung-ujungnya duit itu Mbak ya. Mungkin gimana Mbak Uta itu melihat hal tersebut Mbak? Iya, kalau di garis bawahi itu kan tadi bisnis gitu ya. Bisnis. Jadi karena dari Mas Nur, penjelasannya Mas Nur dan dari Prof tadi, kalau menurut saya bahkan bisa lebih frontal bilang bahwa ini memang adalah kecacatan demokrasi gitu. Karena memang demokrasi ini memberi ruang untuk orang bisa berkoar-koar dan ada orang yang membiayai orang yang berkoar-koar gitu. Dan kalau misalnya kita ngutip kayak semacam Goebbels dan Lenin, dia bilang kan, a lie told often enough becomes truth. Jadi kalau misalnya kebohongan itu disebarkan dan diberitahukan sesering mungkin, itu akan jadi kenyataan, jadi suatu yang dianggap kebenaran. Dan inilah dimana dari industri mungkin awalnya karena maaf ya, bukan bagaimana, tapi influencer misalnya yang ke Aceh itu segala macam, sekarang mana dia? Sekarang mana dia melihat nggak dia ke Aceh sudah begini karena nggak menjual. Jadi mereka itu hanya mau untuk semacam transaksional aja, karena mereka melihat kalau misalnya dia lagi dalam kondisi kayak gini, ini lagi bagus nih, masuk ke mereka tuh banyak gitu kan, ada inilah followersnya bla bla bla, itu bakal viral dan itu kan menghasilkan buat mereka. Tapi mereka kan nggak memikirkan bahwa mereka itu akan membangun dikotomi lo versus gue gitu di masyarakat terpolarisasi gitu. Nah, di oligarki, karena kita udah menyentuh si oligarki ini, mereka punya kepentingan, mereka menggunakan itu untuk kepentingan mereka itu tadi capital, ya kan, mengamplifikasi itu untuk capital. Si influencer menyambut ini dengan senang hati lah, kayak di misal satu konten 100 juta ya, ini gini, ya senang lah mereka gitu, bilang pemerintah itu gini gitu. Jadi mungkin idealisme itu yang udah nggak ada, sehingga ini membuat kayak semacam lingkaran setan gitu loh, karena influencernya anak muda, rata-rata anak mudanya menyambut, oligarkinya punya kepentingan, terus netizennya yang 261 juta tadi ya juga tidak kritis gitu. Jadi gimana mau menyalahkan pemerintah juga agak susah gitu, agak susah. Tapi
memang si oligarki ini pengen untuk the lie to be told enough to become truth. Jadi agar ini disebarkan, diamplifikasi, dan segala macam. Tujuannya apa? Ya agar kepentingan mereka masuk. Mungkin kepentingan mereka macam-macam, nggak tahu, entahkah bisnis, entahkah lebih jauh meruntuhkan pemerintahan. Nah, ini bisnis yang kayak gini ya udah bagi yang melihat itu sebagai bisnis ini sangat berpeluang sekali. Bukan hanya mereka mendapatkan pendapatan, tapi mereka bisa menekan pemerintah untuk mengubah sebuah kebijakan. Itu yang lebih penting bagi pebisnis, dia dapat uang, bagi si oligarki si kebijakan itu kepentingannya gitu. Dan paling berbahaya itu ketika menyebarkan kebencian gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, sudah mempolarisasi masyarakat. Lihat apa yang terjadi misal kayak di Aceh dan waktu bencana Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kan tiba-tiba muncul isu separatisme, tiba-tiba muncul pemerintah pusat tidak peduli dan segala macam. Itu kan upaya agar memecah belah bangsa ini gitu. Taruhlah si influencernya ini naif gitu, nggak ngerti gitu. Tapi kan yang lebih jahatnya ini si oligarki yang menangkap itu gitu. Oh iya. Tapi bagaimana kita mungkin membedakan ya, mungkin yang relawan yang organik dengan orang yang terorganisir nih, untuk mempengaruhi orang lain gitu. Bagaimana ini kita membedakan? Saya bukan masalah kita bisa membedakan atau enggak. Saya tuh menyalahkan si oligarki dan influencer jahat ini, sehingga orang yang memang benar-benar relawan tulus, luhur, niatnya baik, itu jadi tertutup karena mereka gitu. Iya benar. Mungkin menarik nih Bang, ke Bang Nur dari segi demokrasi gitu Bang, karena mungkin kan banyak juga ya orang-orang yang tulus juga. Bagaimana kita melihat aktor-aktor yang paling berbahaya ini akhirnya mereka mendorong sebuah operasi untuk menyebarkan kebencian ataupun mengubah pandangan ini gitu. Bagaimana mungkin dari pandangan secara demokrasi gitu? Ya, tadinya saya tidak terlalu khawatir dengan kemajuan teknologi, informasi, IT dan sebagainya. Cuma tadi satu, kita kalau dalam konteks demokrasi, misal mau perubahan sistem atau mendelegitimasi pemerintahan, mungkin ada ruang ke satu sisi. Cuma ketika kita di era seperti hari ini dengan menjadikan media sosial sebagai imam atau kepemimpinan dalam sebuah perubahan, ini memang jadi ambigu. Kasus di Hong Kong itu jadi pelajaran buat kita, kekuatan pro demokrasi yang tidak bisa efektif mengartikulasikan gerakan sosial berbasis media sosial. Cuma saya melihat di Indonesia itu telat memotret masifnya gerakan di Hong Kong, ketika di Hong Kong tuh kalau nggak salah anak muda juga yang jadi motor pergerakannya. Artinya di sini memang alatnya memang bisa dipakai oleh siapapun. Orang bilang alatnya bebas nilai. Cuma tadi ketika ada kekuatan yang lebih besar mempengaruhi alat ini, mungkin spektrumnya bisa besar juga. Cuma ketika negara memiliki tadi pola, memiliki skema, memiliki pendekatan, Hong Kong kok bisa Indonesia juga mungkin hari ini kita bisa melihat pendekatan yang sama. Saya pikir dalam konteks demokrasi. Cuma kalau bagi saya aktivis dalam konteks demokrasi, kita memang harus melepaskan dari ikatan primordial dulu. Satu sisi. Jadi kita harus bicara kebangsaan hari ini yang lebih besar, bukan kepentingan kelompok atau golongan pribadi lah. Nah, ini yang menjadi problem mendasar ketika alat atau teknologi ini tadi diamplifikasi untuk kepentingan-kepentingan kroni atau kepentingan patron klien. Ini teorinya mungkin seperti patron klien yang selalu dipertahankan baik oligarki maupun orang-orang yang masih menjadi para apontorir, orang-orang yang tadi berpolitik apontorir. Jadi hanya berkelana cari uang, nggak mikirin bangsanya, nggak mikirin rakyat. Oke, kita tanya nih Bang, dari pengalaman advokasi di demokrasi, aktor mana yang paling berbahaya? Yang memproduksi kebencian, yang memonetisasi hoax,
atau yang menargetkan lembaga? Kalau bicara aktor, Yeah. saya kasih contoh konkret. Kalau di Indonesia Soekarno, kalau Yeah. itu dijadikan aktor sebagai tokoh bangsa. Selain Soekarno kan banyak, ada Yeah. Tan Malaka. Anda bisa lihat apa yang dilakukan Tan Malaka, mengorganisir seluruh kekuatan dari, misalkan di Soviet, dari Cina, dari Vietnam, Singapura, Malaysia sampai Indonesia, dengan jaringan komunis internasional. Yeah. Kan cuma aktor-aktor ini kan mereka berpikir bangsa ini ke depan, kan itu. Oke. Bukan berpikir bagaimana mencari uang seperti yang dilakukan oleh para pengacara hari ini, yang terjerat kasus memanipulasi, kan itu. Iya, Dia iya. mengadvokasi pejabat, oknum-oknum yang hukumannya luar biasa, korupsinya luar biasa, dia menyogok dan lain sebagainya. Iya. Ini kan jadi apa ya? Saya marah selaku aktivis, kok ada pengacara, ini maaf ya, bukannya gender bias, jadi wanita, Iya. kan itu, menyogok hakim, jaksa di ruang hukum, dimanipulasi, kan itu, berkolaborasi dengan para oligarki. Oligarki gitu. Iya. Ini hukuman apa yang pantas? 17 tahun ini nggak pantas kalau saya lihatnya. Ya, ini Bang, menarik nih, Bang. mendegradasi kan gitu. Menarik ini. Kita mungkin masuk ke sebuah kasus ya Bang ya, yang mungkin 3 hari lalu atau 4 hari yang lalu sudah divonis ya, Marcella Santoso gitu Bang. Betul. Dalam kasus perintangan berbagai kasus gitu ya. Dia membentuk buzzer, terus menyuap hakim juga gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Mungkin boleh ditampilkan di layar ini kasus Marcella Santoso gitu ya. Nah ini bagaimana jaringan dan cara kerja buzzer dan jejak kasus Marcella Santoso, boleh di next gitu ya. Nah ini bisa kita ketahui ya, bahkan isu ini dari tahun lalu bahwa Marcella Santoso ini melakukan perekrutan buzzer dalam rangka untuk merintangi berbagai kasus-kasus besar. Di antaranya adalah kasus timah dan hal lainnya, dan salah satu operator buzzernya itu adalah M. Adia Muzaki gitu. Nah ini menarik sekali. Bahkan Adia Muzaki ini membentuk 150 orang dengan bayaran sebulan 600 juta rupiah. Nah ini kasus pembentukan tim buzzer tidak terlepas dari bagaimana pola-pola media ini digunakan untuk mengubah pandangan publik terhadap suatu kasus yang sejatinya juga menampilkan pola yang sifatnya menyerang instansi, bahkan menyerang personal seseorang dari kasus Marcella ini. Nah, saya ingin ke Prof. Heri. Prof, mungkin secara ilmiah, indikator koordinasi digital apa yang biasanya muncul serentak keseragaman narasi dan jaringan akun dan anomali engagement? Karena mungkin di kasus ini ada narasi konten yang seolah disamakan. Misal contoh Indonesia Gelap, nih permasalahan Jaksa Agung, ini kayak disamakan pola-polanya. Mungkin bisa juga ditunjukkan selanjutnya. Kadang ada pola yang sama gitu dalam berbagai kasus. Itu mungkin bagaimana indikator kita koordinasi digital, keseragaman narasi, jaringan akun dan anomali engagement ini, Prof. Bagaimana Prof memandang hal itu bisa terjadi, terutama dalam kasus-kasus besar gitu. Ya, baik. Yang pertama mungkin kita harus bicara innalillahi ya, dan kita prihatin terhadap kasus ini. Bagaimana penegakan hukum kita dirusak ya. Kalau tadi Mbak atau sebutnya Adinda ya menyampaikan cacat demokrasi, ini ada cacat hukum gitu yang disok oleh mafia hukum. Di mana kita tahu yang namanya penegak hukum itu kan ada 4 ya. Dia ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, ada apa namanya satunya lagi hakim, jaksa, pembela ya, dan pengacara itu. Di sini saya singkat rema. Yang pertama permainan itu dari rumor dulu, ya. Udah jelasan fakta-fakta pengadilan terbukti. Karena yang namanya pengadilan itu kan udah jelas di situ. Tidak mungkin memberikan sanksi hakim itu ya dengan keputusan itu inkrah. Pasti kan ada proses-prosesnya lewat penuntutan kan, lewat proses pengadilan yang panjang sampai jatuhkan hukuman itu. Nah, rumor itu akhirnya
menggugah yang namanya emosi massa. Kenapa ada rumor itu? Karena mungkin penerima informasi itu tidak utuh. Ada disinformasi dan miskomunikasi di situ. Dah munculkan emosi. Emosi itu ada dua, yang pro dan yang kontra kan gitu. Apalagi sudah tahu di situ bobotnya 17 tahun gitu. Padahal kan sebetulnya dalam kondisi bangsa ini mungkin hukuman mati kan maksimalnya. Nah ini ada lagi upaya-upaya tadi sampai ada pasukan cyber yang bekerja. Nah itu namanya mobilisasi. Jadi saya sikat rema. Habis rumor, ada emosi massa dimainkan situ. Lalu ada mobilisasi. Mobilisasi ada dua. Kalau zaman kami di 98 mobilisasi itu secara fisik massa, lalu opini. Sekarang tuh yang lebih dahsyat opini. Yang belum tentu benarnya tadi berbasis disinformasi, hoax gitu ya. Bahkan mengarah pada polarisasi, membuat benturan-benturan itu dan adu kekuatan, salah satu kekuatan modal. Ujungnya adalah action. Nah, actionnya itu ya turun ke jalan. Jadi di sini ada mobilisasi opini, mobilisasi massa. Sehingga itu ada kesan atau message ya dan pesan, dan pesan kepada masyarakat bahwa loh ini nggak bener loh. Bahwa negara tidak adil loh. Padahal kan 17 itu bagi yang pro jelas ini masih ringan gitu. Tapi yang kontra, yang membela, yang mungkin tadi ada kepentingan udah menikmati madu-madu itu ya. Ya udah itu. Ya jelas dia akan segala upaya untuk memutarbalikan ya. Justru ingin menuai simpatik yang besar bahwa ini dijolimi, di istilahnya kalau kita tuh dikriminalisasi kan. Itu yang sering terjadi, narasi-narasi yang sering muncul. Sehingga saya pikir kita harus solid ya. Media massa kita juga harus jadi watchdog yang positif. Oke, dalam konteks demokrasi itu kan media menjadi pilar yang keempat. Tetapi objektif dong gitu. Jadi ketika gini sudah merusak tatanan hukum, lalu jangan lupa ada namanya keadilan masyarakat ya. Jangan sampai media menjudge duluan. Perasaan masyarakat itu juga terganggu ketika dihukum ringan itu. Itu yang harus kita dahulukan. Apalagi kita kan negara Pancasila ya. Yang menunjukkan keadilan sosial. Mau nanya, Prof. Bagaimana kita tuh membedakan kampanye publik dan juga manipulasi yang terorganisir seperti ini dalam hal pengubahan opini publik? Bagaimana kita membedakannya? Membedakan dengan indikator-indikator tadi yang ditanyakan. Pertama ada keseragaman, ada keserentakan. Lalu jaringan akunnya itu aneh gitu ya. Akunnya biasa tapi tweet viewernya banyak, lalu melambung cepat gitu. Nah itu. Ya, jadi tadi ada keseragaman, ada keserentakan, ada jaringan akunnya gitu ya. Lalu berikutnya lagi di situ juga kita harus lihat ada anomali engagement ya di situ yang tidak wajar. Dan ini dari ahli-ahli IT ya yang pasti paham itu algoritma tadi dimainkan di situ sehingga emosi massa terdorong gitu ya. Apalagi sekarang era yang kata dulu Apinto ketergisan masa depan. Saya yang hidup baru baca bukunya, sekarang realitasnya kita terkejut kok dunia itu jadi kecil, jadi cepat, serba mengagetkan gitu ya. Oke, itu. Saya mau ke Mbak Ulta ini, Mbak. Kan banyak serangan-serangan gitu ya ke pemerintahan, terutama dalam program-program prioritas gitu ya. Bagaimana secara komunikasi pemerintah untuk mengantisipasi hal ini? Terus saya juga mau nanya ini, karena Mbak juga seorang pengamat intelijen dan keamanan gitu ya. Ini kan seorang Marcella Santoso ini mampu membiayai buzzer sebesar berapa tadi? 600 juta per bulannya itu. Bagaimana sih itu? Sumber alirannya itu dari mana? Ini kan menjadi tanda kutip pertanyaan bagi kita. Iya, makanya kalau misalnya sampai 600 juta ya per bulan, itu udah luar biasa sekali. Nggak mungkin itu pengusaha-pengusaha kecil lah. Udah pasti ini oligarki yang sangat besar. Dan sebenarnya gampang aja kan kita lihat aja track recordnya dia. Misal dia pengacara siapa, pengacara korporasi Wilmar Group, boleh disebut aja kan itu, Permata Hijau Group, Musimas Group, terkait yang CPO itu. Terus dia ada kasus Ferry Sambo juga, Harvey Muiz, Sandra Dewi juga, Rafael Alun juga. Ini orang-orang yang kalau misalnya kita bilang kayak 600 juta kayak gitu kecil. Jadi kecil. Tapi kalau misalnya kita melihat Marcellanya doang sama Muzaki tadi, ya kan? Itu jadi kok bagaimana dia caranya kayak gini. Tapi kalau misalnya kita sebut ini ada Wilmar, korporat besar ini, ada Ferry Sambo, ada Harvey Muiz, ada Rafael Alun. Ya ini jadi kecil angkanya gitu. Dan kalau misalnya saya ngamatin kayak gitu, memang ada step-step kayak begini nih, step-step. Dan saya rasa ini juga, ini kan baru kemarin kan, 2 hari yang lalu.
vonisnya, dan menurut saya ini kan hina banget orang ini sebenarnya. Maaf ya, karena saya kalau misalnya dia adalah dia perempuan, saya agak agak salut, agak kagum juga kan. Tapi ternyata bahkan dia perempuan yang advokat hukum, yang harusnya dia menggunakan indikator-indikator hukum untuk membela kliennya, justru dia menghina profesinya sendiri, muncul menjadi buzzer gitu. Karena mungkin udah nggak bisa dengan si hukumnya ini, maka dia muncul dengan tekanan publik gitu kan. Dan juga kalau misalnya saya bilang, kalau dilihat ya, ini ada Wilmar Group, maaf saya nggak tahu perusahaan-perusahaan gede Pak, nggak ngerti duit sebanyak ini gitu loh. Ini berarti kan antek asing juga gitu loh. Ya, dia dibiayai oleh orang-orang itu untuk ngerusak Indonesia gitu, bikin Indonesia gelap lah. Apalagi yang kemarin tuh RUU TNI lah. Dan saya rasa ini kenapa ini nggak disorot-sorot nih, nggak disorot, padahal ini kasus yang besar, 17 tahun, 600 juta dan 21, sekian ya untuk diganti miliar atau apa itu, untuk diganti tuh ya kan? Artinya kan ini kasus yang merugikan negara sangat banyak. Dan artinya juga kenapa ini tidak disorot ya, kalau intelijen ya, berarti ada yang nutupin, berarti dia masih jalan gitu loh. Berarti dia masih jalan kan, orang nggak menyorot itu sekarang. Berarti yang kita omongin dari tadi itu Pak, masuk ke kasus dia ini tuh masih berjalan gitu, sehingga orang nggak nyorot gitu loh. Ongoing ya, ongoing. Masih bisa orang mengoperasikan. Berarti juga si aktor ini tuh nggak berhenti di mana tadi yang atas itu. Pasti ada jaringannya, sehingga kalau misalnya dia ditangkap, sama kayak kartel aja jadinya kan. Tapi saya tangkap nih narkoba, obat apa segala macam tetap jalan. Nah, sampai mana itu jalan? Dibuka nggak jaringannya? Kalau enggak ya kayak gini terus jadinya. Dia tetap bisa mengendalikan itu. Ini kan juga menjadi tantangan ini. Kan banyak program prioritas pemerintahan. Mungkin bakal bisa diserang juga mungkin sama buzzer bawaan dia ini selanjutnya. Ya karena nggak diungkap sampai mana. Masa cuma sampai Marcella? Marcella dengan Muzaki itu kan berbeda bidang. Ya bubble-nya itu beda. Ya. Gimana cara si Marcella ini, seorang advokat hukum, bertemu dengan orang yang katakanlah dari siapa itu? Dari keorganisasian mahasiswa gitu. Apalagi itu Jabodetabek, Banten doang. Ya kan? Wilayah. Gimana nih cara dua orang ini bisa ketemu nih? Ini ada dua bubble yang berbeda nih. Dia sosialita juga, kalau ini main di lapangan. Nah, di mana pertemuannya itu? Ini harus dibuka gitu kan jaringannya, sampai benar-benar kita tahu gitu, sehingga nggak ada lagi kalau misalnya kayak gini kan, ini masih jalan ini, makanya nggak ada yang nyorot ini. Gitu. Dan kebetulan karena kita ngebahas disinformasi ini segala macam, ya contoh kasus paling hina yang ini gitu loh. Oke, tahan Mbak. Oke. Ini saya kesel sama antek asing soalnya. Oke, Mbak, siap. Ini memang sangat luar biasa besar karena pengaruh demo Agustus lalu kan juga tidak terlepas dari asing juga gitu kan, ceritanya gitu ya. Mungkin saya ke Bang Nur dulu, melihat kasus ini gitu Bang Nur, seberapa kuat sih si Marcella ini sampai dia bisa menggoda gitu mungkin aparat penegak hukum gitu ya, membiayai, itu seberapa kuat sih Marcella ini? Lihat slide yang bawahnya coba. Bawah boleh digeser dulu. Terus. Oke, terima kasih. Ini kan jadi pertanyaan tadi sama Pak Lutfi ya. Marcella ini siapa? Lihat kasus-kasusnya ini kan luar biasa nih. 300 triliun. Terus tadi suap hakim. Ini kan yang di CPO yang Musimas tadi. Wilmar. Nah, kita nggak tahu. Ini hanya proksi kan, hanya boneka. Di belakangnya tadi harus diungkap. Ini penting ya. Kalau misalkan kita lihat Marcella Santoso seorang, nggak mungkin. Ada behindnya siapa, mastermindnya siapa. Benar. Ini yang perlu diungkap. Karena coba naik lagi ke atas. Karena ini penting. Turun. Naik lagi ke atas slide sebelumnya. Slide pertama. Kita lihat narasi kontennya. Coba ini mendelegitimasi atau isu-isu yang sangat
sangat mendelegitimasi ke institusi negara maupun Jaksa pemerintah Agung, ya. Indonesia Gelap Gelap ini kan bicara negara. Permasalahan Jaksa Agung institusi. Ini personal. Reformasi dikhianati, institusi, kasasi timah dan lain sebagainya. Jadi pola disinformasi, pola membuat apa istilah profesor tadi, barrier, penghalang antara fakta dengan opini. Ini mereka dengan kekuatan modal yang suntikan dari para konglomerat atau oligarki yang sangat luar biasa, ini kan jadi pertanyaan. Hubungan oligarki dengan pemerintah hari ini seperti apa? Kan, karena ini akan bicara tadi proses penegakan hukum dari satu sisi, stabilitas satu sisi, dan ekonomi satu sisi. Kan itu. Makanya seperti saya awal katakan, ini kan proses transisinya mau berapa lama? Untuk pemerintah mengambil sikap, kalau tadi Balitia, enough is enough. Cukup. Sampai kapan? Tentu saja ini kan jadi PR bersama. Apakah tadi akan memilih jalan demokrasi atau anti demokrasi? Kan itu. Benar. Atau beriringan. Indonesia selalu ketemu titik silang. Ketemu di titik silang, jalan tengah. Komprominya di mana hanya Pak Prabowo yang tahu hari ini. Oke. Menarik sekali dari kasus Marcella Santoso ini ya, merupakan kasus yang cukup besar juga dan beliau sudah divonis. Tapi memang jadi tanda tanya besar bagi kita, apakah akan diungkit nih aktor-aktor belakangnya sampai dia bisa menggoda gitu ya, menggoda aparat penegak hukum, bisa disuap begitu. Alhamdulillah mungkin sudah ditangkap gitu sudah divonis gitu ya. Dan juga menjadi sebuah pertanyaan lanjutan bagi kita gitu terhadap bagaimana perubahan opini publik ini sampai opini publik ini menjadi sebuah penghasutan dan mungkin kita melihat dari kasusnya Del Pedro. Kasus Del Pedro ini kita nggak menghakimi ya. Kita belajar dari definisi operasionalnya. Bagaimana kasus-kasus penghasutan, mungkin kritik, misinformasi akhirnya berujung kepada sebuah narasi demonstrasi yang merusak, demonstrasi yang bahkan sampai bakar-bakaran. Seharusnya ya mungkin orang ketika demonstrasi Agustus lalu ada yang menganggap itu organik gitu ya. Terus ada juga yang menganggap ini bahwa adalah permintaan dari asing gitu. Nah, ini bagaimana, mungkin saya mau minta tanggapan Mbak Ulta. Kemarin Mbak Ulta mungkin di podcast Om Deddy saya melihat bagaimana peran asing juga gitu terlibat dalam konteks kerusuhan Agustus 2025 itu. Iya, yang Agustus kelabu itu yang kita sebut ya, memang saya muncul saat itu menjadi alternatif opini, berbicara sebagai silent majority lah istilahnya, yang mau bicara gitu, dan ternyata banyak gitu. Tapi karena dikotomi bikin lo versus gue dan cara mereka mengkampanyekan narasi yang dia lebih pro rakyat, sehingga si majority dia mungkin majority juga tapi dia silent gitu, sehingga ruang itu dikuasai lah oleh orang-orang buzzer dan segala macamnya. Mungkin malah kenapa saya tadi bersikeras dan merasa dia hina banget, dan kita butuh banget untuk membuka jaringan di belakangnya dia ini, nggak berhenti di sini aja karena nggak make sense gitu loh. Karena menurut saya ada hubungannya di antara yang Indonesia Gelap ini dengan yang Agustus ini itu. Dan nanti akan ada lagi kalau ini tidak dibuka, kalau ini tidak dipelintirin satu-satu, diputus jaringannya, maka akan ada lagi. Itu saya sangat yakin. Nah, jadi mending saya bilang sekarang daripada nanti agar dia pemerintah jangan menjadi kayak pemadam kebakaran gitu, tapi sudah mengantisipasi, sudah memprevensi dan udah memotong upaya-upaya itu gitu loh.
Karena waktu yang saya ngomong di Agustus itu udah terjadi gitu. Padahal saya bisa ngelihat nih pola-pola gerakannya, mulai dari online sampai ke offline lapangan. Misal dari online dulu nih dia. Pertama ada step-stepnya itu ada di berbagai referensi akademik. Jadi bukan ini konspirasi. Pertama, Prof mungkin lebih tahu juga itu. Charles Tilly misalnya juga mengatakan tentang political mobilisasi seperti itu. Pertama yang mereka lakukan itu akan memilah isu nih, isu mana yang akan mereka lempar ke publik. Kedua, kemudian mereka akan lempar tuh isu-isu banyak, bisa mulai dari MBG, mulai dari kelapa sawit, mulai dari bencana, mulai dari bisa banyak gitu. Dia lempar, dia test the water dulu. Test the water mana yang secara emosional lebih dapat kepada masyarakat. Karena perbedaan antara propaganda, perbedaan antara provokasi dengan informasi adalah di emosinya. Jadi kalau misalnya dia dapat di emosi masyarakatnya, maka itu yang dia ambil dan dia naikkan ke step berikutnya, yaitu yang sekarang terjadi saya rasa, yaitu diskusi publik. Seolah-olah isu itu organik. Ini didiskusikan kok, tidak eksklusif. Ini dibuka kok, padahal yang datang diskusi cuma 10 orang, 20 orang paling banyak gitu kan. Yang penting ada. Apalagi sekarang zaman medsos, tinggal ditarik aja angle-nya ya kan. Seolah-olah rame, banyak yang dukung ya kan. Disorot aja yang lagi ngomong pakai mic padahal depannya nggak ada orang gitu. Dipikir kita bodoh kali ya gitu kan. Jadi itulah step itu sekarang yang ada saya rasa. Dan step berikutnya itu mereka akan membuat konsolidasi dan mereka akan membuat nih dikotomi antara lo versus gue. Jadi dia akan membuat polarisasi masyarakat nih antara pendukung, misal yang Agustus ya, hijau pink ya kan, sampai dia menjadi yang lawan gitu. Dan seolah-olah yang si bagian dia ini itu yang paling pro rakyat, sehingga yang lain, nah ini polarisasi masyarakat nih paling berbahaya. Nah kemudian step berikutnya aksi lapangan. Aksi lapangan yang di lapangan mereka akan memobilisasi massa yang sudah emosi itu, merasa isu ini organik, merasa ini perlu bla 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 segala macam ya kan, dan akan memprovokasi nih massa-massa itu. Ada yang akan memprovokasi aparat. Jadi ketika dia memprovokasi aparat, dia berharap aparat itu untuk kayak melakukan sesuatu kepada dia gitu. Memang itu harapannya. Dan mohon maaf, bukannya saya gak bermoral ya, tapi saya melihat ya orang-orang hina seperti antek-antek asing yang segala macam itu, dia malah menunggu korban jatuh. Jadi kalau misalnya korban jatuh, itu yang akan diamplifikasi bagi dia dan itu akan dibawa ke step berikutnya kalau misalnya tujuannya tidak tercapai, yaitu menggulingkan pemerintahan Prabowo. Itu akan dia. Contohnya sekarang ya, mereka itu sebenarnya menggunakan narasi saudara kita Afan yang dibakar di gedung, yang hilang, yang mana ada 700-an tahanan politik. Dari mana mereka mendata dari 700-an orang ini tahanan politik nih, ini anarko nih, ini nggak tahu entah anak siapa. Dari mana mereka mendata itu? Semua disebut tahanan politik gitu. Jadi biar dapat emosinya. Nah, sebelum mereka mencapai step-step berikutnya, ya kan, sebelum nanti saya muncul hanya menjelaskan sebagai ini analisa saya kemarin, saya udah mengira kayak mending bergerak sekarang pemerintah gitu loh. Ini aktor utamanya mungkin oligarki sama asing. Ya, masalahnya Wilmar Group ini saya nggak ngerti perkawinan antara oligarki dan asing masalahnya. Ya kan Marcella Santoso tadi gitu ya. Ini bukan dari 2 kasus inilah kita lihat bagaimana media memang merubah opini publik banget gitu ya. Ya dengan ini Indonesia Gelap juga, bahkan BEM dan mungkin beberapa kelompok organisasi juga malah ikut itu. Jadi pesannya itu kan adalah pesan moralnya kan, mungkin anak-anak BEM atau mahasiswa kan, saya juga pernah mahasiswa gitu, merasa terbakar lah karena merasa isu ini organik. Di step diskusi publik tadi merasa kayak termotivasi apa segala macam gitu ya. Tapi harusnya mereka tuh mempertanyakan kayak niatnya itu memang baik, tapi mereka tahu nggak yang di balik layar itu menikmati kalau misalnya ada kekacauan, kekerasan dan mereka terluka atau misalnya bahkan ada korban meninggal. Mereka yang meninggal itu ada keluarga loh.
Siapa? Ini menarik juga ini. Saya mau tanyakan ke Bang Nur gitu, Bang. Ya melihat dari kasus kerusuhan Agustus, bahkan ada penahanan terhadap Del Pedro gitu ya. Kalau negara melakukan penindakan, mekanisme akuntabilitas minimal apa yang harus dilakukan oleh negara? Akuntabilitasnya itu mungkin transparansi alasannya, hak bandingnya, audit independennya, ataupun pelaporan berkala. Ini bagaimana Abang memandang nih kasus ini, Bang? Kalau Del Pedro sebenarnya bisa dua. Kalau tadi kan terlalu detail lah. Coba negara pasti berpijak pada regulasi dan aturan. Tidak main semena-mena. Artinya hukum yang ke depan. Bukan like and dislike. Kalau bicara negara. Karena harus runut. Kan? Coba kalau kita lihat Del Pedro, kalau ada tracking dari sebelum Agustus, ini seharusnya Interpol 2 negara yang bergerak. Del Pedro itu masuk ke Semenanjung Malaysia. Itu berbeda dengan Malaysia yang di Kuala Lumpur lah. Kalau daerah Sabah itu memang kalau di kita itu banyak pembangkang oposannya lah. Kalau saya membacanya sederhana, motifnya emang menciptakan destabilitas di Asia Tenggara. Mau dikejar nih krisis nasional, regional. Dia ingin membakar pemberontakan. Kalau saya lihat di Malaysia, kawasan-kawasan Sabah, Semenanjung, makanya dia lari kemudian ke Indonesia. Nah, ini memang tidak terbaca oleh teman-teman Interpol, karena gerakannya gerakan politik. Ketika 3 orang kalau nggak salah masuk ke Malaysia melakukan kalau anak-anak mahasiswa itu kayak pentrainingan, diseminasi demokrasi dan sebagainya. Cuma di Malaysia itu berbeda dengan Indonesia. Kalau Interpol cerdas, ya dia bisa ditangkap sebenarnya. Intelijen Malaysia maksudnya, bukan Interpol Indonesia. Cuma kan, kesandungnya di Indonesia karena tadi muatan kebencian dan lain sebagainya dan manipulasi dan dikompori oleh jurnalis yang besar, Tempo. Nah, ini kan dari skema alur yang kita bahas dari awal, memang polanya oligarki memainkan banyak instrumen. Salah satunya aktor-aktor seperti Marcella, Del Pedro dan lain sebagainya. Terus alatnya lagi medsos, terus alatnya lagi di media mainstream. Seperti Tempo yang media melakukan sebuah proses mendiskreditkan institusi-institusi negara. Ini kita challenge juga sebenarnya seharusnya. Media sebesar Tempo harus kita challenge, kita tantang. Sejauh mana verifikasi validasi data yang dia expose ke publik, ini mendiskreditkan Tentara Nasional Indonesia satu sisi. Ini bukan saya bicara pro TNI atau bukan. Ini kita bicara alat pertahanan negara sampai hari ini terus menjadi target sebenarnya. Kalau bahasa saya kepentingan nasional kita yang paling ditarget memang hancurnya tentara. Setelah tadi kekuatan ekonomi, kekuatan sipilnya berantakan, lalu dihajarlah tentara. Instrumennya Tempo memakai data yang tidak valid kemarin ketika katanya kerusuhan yang mereka set up sebuah kerusuhan. Kalau kerusuhan masif seluruh Indonesia, bolehlah dia bicara Indonesia rusuh. Ini kita terlokalisir, terkonsentrasi di Jakarta dan beberapa daerah dan bisa dilokalisir. Kalau saya hitung waktunya dalam 2 kali 24 jam masih bisa terkonsolidasi. Siap. Kan itu. Nah, kita akan uji validasi informasi yang diberikan media besar mainstream Tempo. Ini PR juga buat kita. Kalau perlu kita tantang pakai uang, berapa miliar yang harus Tempo sediakan untuk dia validasi itu. Karena menarik gini, Bang. Banyak informasi dari pihak tentara. Itu data yang dari Tempo itu invalid. Dari Tempo mereka dapat data dari mana itu ya? Ya itu harus kita pertanggungjawabkan, validasi. Itu kredibilitas lembaga jurnalisme sebesar Tempo. Itu kan harus kita pertanyakan juga. Seperti itu. Siap. Saya mau bertanya nih ke Prof nih, Prof.
melihat ya tragedi, kerusuhan dan beberapa kasus yang ibaratnya pengerahan massa melalui buzzer dan sebagainya. Bagaimana kita melihat disinformasi ini sampai sebelum terjadinya sebuah demonstrasi atau aksi gitu ya, membentuk ekspresi, membakar emosi masyarakat atau malah mengarahkan target terhadap institusi tertentu ataupun orang tertentu ataupun malah mengejar pribadinya gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat peran disinformasi ini dalam fase sebelum terjadinya sebuah kerusuhan itu? Mungkin dari Prof pandangannya gitu, Prof, melihat hal ini. Ya, saya ingin menjawab dengan satu pengalaman yang satu bulan lalu lah. Saya diundang oleh salah satu ormas pemuda dengan judul Klik Post and Protest. Oh, iya. Nah, itu relate dengan topik-topik ini. Khususnya yang Del Pero yang menjadi bagian dari provokator di yang peristiwa Agustus itu. Iya, Agustus. Yang menarik di forum itu ada pernyataan-pernyataan dan ada diskusi ya, dan itu dari audiens itu. Dan ini saya pikir menarik ya, karena dari Gen Z, dari mahasiswa-mahasiswa yang saya pikir dari berbagai lintas aktivis ya, dari pemuda artis dan juga ada. Ya, betul. Nah, di situ menggambarkan bagaimana proses ya yang namanya disinformasi terjadi itu kan diawali dengan ada namanya suplai informasi. Lalu tadi ada istilah amplifikasi, lalu ada berikutnya adalah demand kan gitu ya. Yeah. Nah, yang paling penting di situ itu adalah di amplifikasinya. Jadi bagaimana suplai itu ya dengan infrastrukturnya tentunya di proses amplifikasi ini yang bisa mengecilkan, membesarkan itu. Nah, disitulah muncul beberapa yang kita coba objektif aja. Waktu kerusuhan itu di latar belakangnya dengan 3 hal. Pertama, perilaku DPR yang joget-joget saat ada kenaikan tunjangan atau apa gitu. Dan itu sangat masif kan informasi itu dan masuk ke berbagai platform media. Lalu berikutnya meninggalnya salah satu Gojek ya. Lalu berikutnya lagi kalau tidak salah ada isu terkait dengan rasa keadilan masyarakat yang terusik itu ya. Triggernya itu. Nah, dan mungkin itu akumulatif. Sehingga kalau dalam konteks politik, karena saya bekerja politik, di situ muncullah 3 kelompok yang ingin mempertahankan kekuasaan, yang ingin merebut kekuasaan, yang ingin mencari kekuasaan. Apa bedanya mencari dan merebut? Kalau yang mencari belum sama sekali. Kalau yang merebut pernah berkuasa, ingin lagi. Kalau mau pertahankan berarti kan incumbent. Nah, apa poinnya dalam hal ini? Saya ingin melihat di sini bahwa ada kepentingan bertemu di situ. Sudah ada trigger yang tadi meninggalnya Gojek, lalu rasa keadilan terusik, lalu perilaku DPR, ya. Nah, itu bertemu dengan kepentingan-kepentingan tadi yang ingin merebut kekuasaan dan ingin mencari kekuasaan dengan cara-cara kalau konstitusional kan lewat pemilu, ya kan? Lewat proses politik demokrasi yang Abang sampaikan dan Adinda sampaikan. Tapi ini bertemu ada gerakan massa ini. Kita ingat istilahnya ada Geomoje dong. Perubahan hanya muncul di ujung senapan kan gitu. Ini kesempatan. Berarti lewat jalur inkonstitusional kan gitu. Jadi masifnya gerakan itu lalu ada disinformasi dan bertemunya aktor-aktor yang menunggangi itu menjadikan ya serusak itu anarkismenya itu. Nah, kembali urutannya sama tadi. Rumor tidak disaring, lalu emosi massa dimainkan, tidak ada tabayun. Lalu ujung-ujungnya mobilisasi massa dan mobilisasi opini yang luar biasa dahsyat membedakan dengan kami. Kalau dulu kami mau turun 98, saya itu 7 bulan rapat dulu November 97 sampai Mei itu. Saya waktu itu saya disclaimer di sini anggota dari Forum Komunikasi Senat Jakarta. Saya waktu itu di Senat SMPT terakhir di PNJ. Rapat-rapat di situ. Saya sempat ke Lampung dulu, ke ITB Bandung, lalu ke Magelang dikumpulkan di situ. Tahu ada pertemuan Kemayoran. Jadi itu proses-proses yang panjang. Ada diskusi-diskusi FGD dan ada istilahnya kasrat, kajian strategis dulu gitu. Dengan keterbatasan media. Tapi sekarang dengan tools dan dengan dunia digital, dunia kita ada realitas sosial, ada realitas virtual, itu bertemu dahsyat gitu. Jadi itu masuknya aktor-aktor istilahnya buzzer lah. Yang membuat polarisasi makin tajam, muncullah yang tadi teori pertama dari Samopar itu. Kebencian itu sudah begitu memuncak, tidak lagi ada kompromi di situ, pokoknya serang. Anda berbeda dengan saya, habis sih gitu. Itu mungkin ya. Oke, Prof. Terima kasih banyak, Prof.
mungkin kita udah mulai masuk nih ke bagian terakhir, sesi terakhir ini. Tentunya sebagai masyarakat, hal apa sih yang harusnya muncul bagi masyarakat ini agar tidak termakan hoax, dan bagaimana masyarakat mengenali disinformasi ini dan akhirnya tidak hanya ikut-ikutan, karena kebanyakan hari ini terutama anak muda itu suka FOMO, ikut-ikutan. Orang pakai profil pink juga gitu. Bagaimana, mungkin dari Mbak Uta dulu lah saya melihat agar kita ini tidak cepat termakan hoax gitu. Iya, mungkin karena lebih relate ke saya, kayaknya saya yang generasinya lebih dekat gitu ya. Lebih memahami Gen Z dan segala macam. Memang segala kemajuan zaman itu kita nggak bisa menghindari lagi gitu. Benar. Yang paling kita bisa yaitu kita mengadaptasikan untuk yang lebih baik, lebih secure, untuk menjaga. Dan jangan salah loh, walaupun keterbukaan, transparansi, kebebasan pers dan segala macam itu adalah produk demokrasi. Sekarang Inggris sekitar 3 atau 4 harian yang lalu itu akan menetapkan bahwa anak di umur di bawah 16 tahun itu sudah tidak bisa mengakses media sosial lagi. Dia adalah negara kedua berdemokrasi yang melakukan itu. Yang pertama itu Australia. Artinya ini tidak menutup kemungkinan juga bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Jika memang anak-anak kita kan yang waktu di Agustus itu juga ada anak STM, ada anak SMA, ada apa gitu. Mungkin mereka kebakar juga emosinya. Bagi saya tuh mereka korban gitu. Ya mungkin kalau misalnya kita belum bisa kritis, setidaknya kita kurangi ruang untuk anak-anak kita misal terlindung dari hoax, terlindung dari disinformasi dan malah ikut ke menormalisasikan dan menormalisasikan kekerasan di saat demo atau apa gitu. Nanti anggap bahwa ikut berdemo ini keren atau apa gitu kan. Ya mereka kan masih belum mengerti gitu loh. Demi status di Instagram. Iya. Dan juga penegakan hukum itu harus sangat kuat. Komdigi juga harus memiliki payung hukumnya. Saya rasa tuh udah ada, cuman memang harus ada ketegasan. Mungkin ketegasan inilah yang ada di ruangan abu-abu itu agak susah dilakukan, karena ada ini viral lagi disupport masyarakat padahal dia salah secara hukum, tapi pemerintah mungkin agak ragu nih. Kalau misalnya nanti masyarakat malah memprotes gitu kan, malah melakukan serangan balik gitu. Jadi sebenarnya si buzzer tadi menjadi menang gitu. Nah ini harus ada penegak hukum yang transparan, bersih, tegas, dan juga tidak bermain-main. Artinya ya ikut bermain-main di dalam menyebarkan disinformasi ini. Makanya kita misal contoh kasus yang Marcella dan Del Pedro itu tadi ya, antek-antek asing itu masih banyak lagi antek-antek asing di Indonesia ini. Pak Prabowo itu berbicara bukan karena emosi, bukan karena tidak ada fakta di belakangnya. Nggak mungkin beliau nggak ada fakta di belakangnya, lalu nyebut aja begitu. Nggak mungkin gitu. Tapi sudah ada nih orang-orang ini seperti Marcella itu dibuka. Dia tuntutannya 17 tahun kan katanya. Itu saya rasa tuh tidak cukup, karena berapa korban, berapa fasilitas umum, berapa kerusuhan yang diciptakan karena pekerjaan dia yang hina itu, bukan profesi dia yang dia kerjakan ini gitu. Jadi kita harus membuka jaringan di belakang itu. Kita harus buka jaringannya siapa yang bermain, dan pemerintah harus transparan. Kalau pemerintah nggak mau menjadi korban lagi. Gitu. Kita berharap ya Indonesia ini harus berdiri kakinya sendiri gitu. Iya, dan jangan jadi boneka gitu ya. Iya, dan jangan sampai tadi Mas Nur sempat bilang kan, apakah ada nanti Indonesia ini kan itu karena permasalahan kayak gini. Benar-benar. Kalau Aceh itu adalah test the water, itu udah memperlihatkan dikotomi, polarisasi. Untuk Indonesia tuh bisa ditekan tombol ini, mereka akan mengatakan separatisme gitu. Waduh. Kami berpisah dari Indonesia. Siap. Oke, saya ke Bang Nur Azhari. Ini mungkin bagian terakhir nih Bang ya. Ini bagaimana kita nih masyarakat nih nggak termakan hoax,
gak termakan hoax, dan ibaratnya kita bisa ketahui ini isu yang dioperasikan. Nah, itu bagaimana Bang pandangan Abang, dan juga mungkin juga sebagai pesan juga bagi kita masyarakat Indonesia? Wah, kalau saya susah ya. Itu bagian dari kita juga, agitasi propaganda soalnya. Iya, ya. Cuma dalam konteks demokrasi kan ada proses check and balance. Iya kan. Cross check lah kan. Validasi, verbal. Cuma kan ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang tadi minimal kata profesor kan. Memiliki narasi yang kuat, mau baca. Kan itu. Maka tadi kita dihadapkan pada realitas sosial. Kita di medium sekarang generasi instan. Untuk mengajak ke wilayah kritis seperti katakan Mbak kita ini, memang perlu proses yang panjang. Nah, proses panjang itulah emang bagian dari bangsa kita itu. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, kita emang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Cuma pesan kita, proses Arab Spring, kurang apa kuatnya Irak. Karena isu hoax, senjata kimia hancur tuh negara musnah. Arab Spring hancur tuh negara-negara Arab. Ini proses pembelajaran maksud saya. Baik pembelajaran kita dalam negara demokratis yang hampir ribuan pulau. Kita negara yang sangat heterogen. Kita tidak hanya satu suku, ratusan suku, ratusan bahasa. Cuma kita alhamdulillah kan, kita masih bisa disatukan oleh bahasa Indonesia kan. Yang bisa mengikat kita. Kita ngerti hoax, mana valid, mana enggak. Itu bahasa Indonesia. Coba pakai kata daerah. Akan berbeda. Kan dalam proses perjalanan bangsa ini. Oke lah, cuma maksud saya ini proses pembelajaran buat pemerintahan hari ini kan. Pemerintahan sekuat Saddam Hussein bisa hancur. Kan. Untuk negara-negara yang sekarang sudah mulai konsolidasi pun seperti Yunani, Eropa, krisis dan sebagainya. Dan tadi kalau nggak salah 2-3 jam lalu, 6 jam yang lalu, mahkamahnya Amerika kan membatalkan tuh kebijakan tarif Trump. Ini jadi PR juga buat Prabowo nih, Pak Prabowo ke depan. Jangan-jangan ini akan didorong nih oleh kekuatan oligarki lagi dalam ini menyebarkan. Ini jadi PR berat. Ya semoga yang di pemerintahan di KSP tetap tabah dan kuat. Karena gitu. Depan juga. Kalau kita dorongnya dari belakang kan. Siap, oke. Itu aja barangkali. Oke, saya ke Prof. Karena memang dunia akademik, terutama mahasiswa gitu Prof ya, terkadang juga suka termakan isu ya tanpa pikir panjang, mereka langsung ini juga tanpa cek juga gitu. Bagaimana mungkin kita sebagai mahasiswa juga gitu Prof melihat hal ini, dan mungkin pesan-pesan juga buat teman-teman sekalian gitu. Ya baik, izin ada beberapa poin ini. Iya, siap Prof. Yang pertama, terima kasih pada penyelenggara yang sudah mengundang forum ini luar biasa dengan topik podcast Disinformasi, Buzzer, Polarisasi, Tantangan Stabilitas Pembangunan Era Pemerintah Presiden Prabowo. Itu sebetulnya kalau dianalogikan nunjuk begini. Ya. Ya kita harus ikutan gitu. Jangan selalu menuntut ke pemerintah. Lalu yang berikutnya, kita bersyukur negara kita menganut sistem politiknya demokrasi, bukan otoritarian. Lalu berikutnya, saya untuk konteks mahasiswa selalu bilang ada konsep pandik ya. Saya belum menyebut teori karena teori itu selalu dibantah kan. Ketika kita membaca teks yang di depan kita yang cetak ataupun yang virtual, itu ada kognisi sosial yang harus dihadirkan dan ada konteks sosial politik di situ. Jadi tidak sebatas teks itu tidak ada kepentingan. Nah, seringkali ketika terjadi disinformasi, buzzer dan polarisasi, lupa hanya sebatas teks lalu dikonsumsi sembarangan, bahwa di situ sebenarnya ada konteks, ada latar. Konteks sosial politik yang harus tadi istilah Mbak itu adalah di samping literasi juga ada critical thinking. Tingkatkan lagi, harus jadi problem solving masyarakat kita itu. Semua generasi lah, kita tidak selalu menunjuk pada generasi tua, tapi juga generasi muda. Kita harus jadi bagian dari solusi. Jangan yang ngerecokin. Istilah Pak Prabowo kan terkenal tuh. Kalau tidak bisa membantu ya jangan merepotkan kan gitu. Ya itu yang harus digerakkan itu. Dan kata John F. Kennedy ya, saya selalu salah bicara. Jangan tanyakan apa yang diberikan negara padamu, tapi apa yang kau berikan gitu. Nah itu jadi tangan ini nih luar biasa nih dari Allah kan gitu.
Jadi kita harus tanyakan diri kita apa kontribusi kita, jangan malah merusak. Lalu karena saya tadi mulai dari jari, hati-hati dengan sekarang. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang jarimu itu yang bisa jadi harimau bisa jadi berbalik. Kita harus hati-hati dengan jari kita. Harus saring sebelum sharing. Maka tadi saya hadir waktu ada diskusi mahasiswa. Klik, post, and protest. Jadi kita harus ada kajian dulu. Saya jujur aja, kami kebetulan saya di kampus, saya ngajak mahasiswa dulu kalau ikut demo Anda jadi tim kesehatan, toh tidak menghilangkan makna. Lalu kekuatan opini sekarang lebih kuat daripada masa Anda panas-panasan. Ya membuat kajian kirim menjadi rekomendasi atau usulan kan gitu. Ya, jadi harus caranya juga dirubah karena mindset kita sudah berubah. Lalu berikutnya lagi adalah tadi di awal ada pesan ya bulan Ramadan ya. Kalau Hujurat ayat 6 itu. Kalau ada seseorang datang, apalagi seorang fasik ke kita, tabayun, cross check gitu. Cari informasi dari sumber pertama. Contoh sekarang kan lagi diserang masalah MBG gitu ya. Lalu masalah yang lain tadi masalah Del Pedro dan Monica Marcella. Itu harus kita objektif melihat bahwa pengadilan kita ada sesuatu yang nggak beres gitu ya. Nah itu jangan sampai dirusak demokrasi kita, cacat demokrasi, dirusak juga cacat hukum kita gitu ya. Dan itu mengonfirmasi kata Robert Dahl ya. Ini bicara demokrasi. Dari dulu cacat-cacat demokrasi sudah ada. Ya. Mana ada zaman Yunani itu egalitarian, nggak ada. Waktu itu kan ada raja, ada bangsawan, ada budak. Yang nggak mungkin budak sama dengan para bangsawan. Dan ada oligarki di situ, ada para pemilik modal itu. Karena oligarki adalah, saya tegaskan di sini, adalah kalau pemerintahnya dikelola oleh sekelompok orang untuk kepentingan kelompoknya. Ya, jangan sampai ya kelompok siapa? Kelompok pemodal yang jaringannya adalah borderless, lintas bangsa, dan ini adalah jadi isu global. Itu saya pikir kita doakan semoga Indonesia emas terbukti dan terwujud. Amin. Dan kita bisa menyaksikannya. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber kita yang begitu luar biasa dan memberikan banyak insight positif bagi kita. Tentunya di sini kita belajar bahwa disinformasi bukan sekedar hoax, melainkan persoalan keamanan demokrasi, stabilitas sosial, dan keberhasilan pembangunan. Terima kasih Mbak Uta, terima kasih Bang Nur, Prof, terima kasih telah hadir pada podcast kali ini. Semoga diskusi ini juga menambahkan kewaspadaan bagi kita dalam melihat sebuah informasi. Dan kita tentu tetap optimis. Demokrasi Indonesia harus tetap sehat dan Indonesia harus tetap ada. Amin. Ya, insya Allah ini akan berkah diskusi kita dan juga menjadi pencerdasan bagi masyarakat dan juga khususnya kalangan anak muda. Sekian saya Fatan Putra Mardela, host podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.